Selamat pagi, selamat hari Minggu, berjumpa kembali bersama kakak-kakak sekolah Minggu. Pagi hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hati, pikiran dan Alkitab adik-adik. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh ada, kami boleh menyembah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami, sehingga kami boleh menerima setiap firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, amin. Yuk kita menyembah Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Ayo adik-adik sekalian katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ayo adik-adik angkat tanganmu, katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami katakan bahwa Engkau baik, Engkau Yesus yang baik selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik selamanya.
berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami katakan bahwa Engkau Tuhan yang baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui tubuh kami akan menari melompat. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk siap-siap. Ya kita katakan siap-siap. 1, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Ayo tepuk tangan adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya. Yang semangat memuji nama Tuhan, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Kita katakan tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi yuk katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Ayo lompat deh. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, ayo kita terbang bersama Tuhan. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra.
Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita akan mendaki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Coba buat kayak gini, ku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Saat kita susah dan sedih, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Sebelum itu kita akan berdoa syafaat. Kita akan memuji Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap tahta-Mu. Terlebih dahulu kuduskan, sucikan, layakan kami atas segala keberdosaan kami, baik melalui perkataan, tingkah laku, cara pandang, perbuatan, pemikiran kami yang telah mendukakan hatinya Tuhan, bahkan mendukakan hati orang yang di sekeliling kami. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada, bukan karena kuat hebat kami, tapi itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa buat kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami nyatakan shalom untuk Indonesia. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan
bangsa dan negara kami dalam lawatan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memulihkan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Kami mau berdoa buat setiap para pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden beserta jajarannya. Engkau Bapa yang memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan untuk mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pimpinan daripada bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami mau berdoa buat perekonomian bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau Bapa yang memberkati. Kami yakin dan percaya bangsa negara kami akan Engkau berkati berlipat kali ganda Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap para pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat Pak Niko, kami berdoa buat Pak Johan, kami berdoa buat Pak Irwan, kami berdoa buat Pak Anen, kami berdoa buat setiap gembala-gembala yang ada Bapa yang baik. Engkau memberkati mereka. Biarlah kiranya Tuhan kesehatan panjang umur menjadi milik bagian mereka. Engkau memakai mereka secara luar biasa dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Bapa yang baik, kemanapun mereka memberitakan Injil-Mu, kiranya Tuhan mendahului setiap perjalanan mereka. Engkau menyertai kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat keluarga besar mereka, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa buat setiap kakak-kakak guru sekolah minggu. Engkau memakai setiap kakak-kakak guru sekolah minggu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, setiap anak-anak sekolah minggu diberkati Bapa yang baik. Hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan menjadi milik kakak-kakak sekolah minggu untuk boleh mengajar, membimbing anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Bapa yang baik. Memberkati masa pertumbuhan perkembangan mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat akan kedua orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kedua orang tua yang setia merawat mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, dan Engkau Tuhan yang mencukupkan berkat-Mu untuk mereka boleh membesarkan anak-anak mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini atas kebaikan Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti firman Tuhan dan supaya kami melakukan firman Tuhan. Berkati kakak yang membawakan firman-Mu dan juga semua adik-adik yang di rumah juga mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah senang kembali bersama Kak Mei. Sangat rindu sekali ya dengan adik-adik ingin berjumpa sama-sama di gereja memuji Tuhan. Tapi karena situasi COVID-19 membuat kita terpisah ya dengan lewat online, tapi tidak masalah adik-adik ya. Kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Walaupun Kak Mei ada di gereja, adik-adik di rumah tidak membatasi untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tema untuk hari ini Kak Mei bawa tema tentang pertemuan yang mengubahkan. Pertemuan yang mengubahkan di dalam firman Tuhan, Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Adik-adik yuk sama-sama Kak Mei ajak adik-adik yang di rumah untuk kita baca firman Tuhan ya. Diambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya di Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ikuti Kak Mei sama-sama membaca ya. Kita baca Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat yang kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat yang 10 sama-sama kita adik-adik ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, suatu pertemuan yang sangat unik, suatu pertemuan yang sangat ajaib adik-adik, di mana seorang perempuan Samaria ini orang yang berdosa. Kita adik-adik juga orang yang berdosa. Nah, adik-adik pasti tahu itu apa dosa. Dosa itu adalah ya yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dosa itu seperti apa? Berbohong. Dosa itu seperti apa lagi? Juga tidak boleh mencuri ya. Mencuri adalah juga dosa, dan juga bisa kata-kata yang kotor, misalnya bisa kata-kata binatang keluar dari mulut, itu juga dosa adik-adik. Adik-adik, apalagi itu dosa? Dosa itu juga bisa melawan orang tua, ya. Juga bisa, dosa itu juga dikatakan mungkin kita mulai malas belajar, tidak mau taat sama orang tua, tidak mau apa yang dibilang orang tua kita nggak nurut. Nah, adik-adik itu banyak, kalau Kak Mei mau jelasin tentang dosa, banyak sekali adik-adik. Tetapi perempuan Samaria ini adik-adik, Kak Mei mau pingin kasih tahu. Perempuan Samaria ini, dia melakukan dosa, yaitu dia memiliki suami 5 adik-adik. Sedangkan ya memiliki suami 5. Dosa yang dilakukannya adalah itu dosa yang tidak baik.
di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan ya, supaya kita sungguh mempertemukan ya pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita harus berdoa, kita baca Alkitab, dan supaya kita bisa tahu siapa itu Yesus dalam hidup kita, kita harus mau dengarkan firman. Nah, adik-adik yang di rumah, di sini dikatakan bahwa perempuan Samaria ini ya, di ayat yang ke-5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari-hari ya, atau kira-kira pukul 12. Nah, nggak ada orang biasanya jam 12 yang pergi ke sumur. Tapi perempuan Samaria ini, supaya orang tidak melihatnya, supaya orang tidak mengejeknya, supaya orang tidak fitnah dia. Mungkin kadang adik-adik kalau lihat orang perempuan yang mungkin bajunya yang jelek ya, bajunya mungkin dia kumuh, bajunya jorok, mungkin pasti ketika adik-adik ketemu pasti ejek. Wih, lihat, itu perempuan pasti perempuan tidak baik, perempuannya tidak benar, jauhin dia. Nah, pasti adik-adik bilang seperti itu. Nah, perempuan Samaria ini dia malah takut ke banyak orang. Karena apa? Karena dia punya 5 suami. Pasti dia ejek, oh ini suaminya 5, wah ini perempuan tidak benar. Nah, adik-adik, kadang ketika kita melihat teman kita, mungkin dia tidak punya apa-apa, ya, mungkin pada saat dia ke sekolah dia tidak punya makanan, mungkin adik-adik cuek dengan itu. Atau adik-adik lihat ada orang miskin, ya, butuh dia makanan, butuh pakaian, mungkin adik-adik bilang, wah jangan, kita jauhin. Nah, itu juga salah adik-adik. Tapi perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus itu sangat menakjubkan adik-adik. Ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, Yesus katakan kepada perempuan Samaria, berikanlah aku minum. Perempuan Samaria bingung, adik-adik. Katakan bagaimana? Mungkin saya sebagai perempuan Samaria bisa berbicara kepada orang Yahudi, sedangkan Yesus adalah orang keturunan Yahudi, adik-adik. Dan di situ kata Yesus, berikanlah aku minum. Artinya adik-adik, ketika perempuan Samaria memberikan minum kepada Yesus, Yesus katakan kepada perempuan Samaria, kau telah berjumpa dengan juru selamat. Bahwa perempuan Samaria menangis. Dia tahu dia orang berdosa, dia tahu dia orang tidak layak, dia tahu dia tidak orang yang tidak kudus, tidak bersih. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria ini bertobat, adik-adik. Di situ dikatakan, adik-adik, di sebuah kota di Samaria kira-kira pukul 12, Yesus sangat letih dan duduk di pinggir sumur. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, dan Yesus meminta minum kepadanya. Sahabat, ya, apakah kamu tak asing dengan kisah ini? Pasti adik-adik tidak asing dengan kisah perempuan Samaria, ya. Dan juga dikatakan bagaimana perempuan Samaria bertobat menerima Yesus. Dan juga dikatakan di situ, dan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang diberikan Yesus kepada perempuan Samaria adalah air kehidupan. Air kehidupan itu adik-adik siapa? Yesus Kristus. Ya. Suatu momen pertemuan yang sangat indah, adik-adik. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik sudah bertemu dengan Yesus? Melalui apa kita bisa bertemu dengan Yesus? Ketika saat kita menyembah, pada saat kita berdoa. Itu suatu hal yang sangat indah, adik-adik. Kami ingin ngajak adik-adik supaya
bisa bertemu dengan Yesus dengan cara ya, ajak orang papa mama, ajak kakak adik, kita harus bertemu dengan Yesus. Seperti perempuan Samaria, ketika bertemu dengan Yesus, mereka merasakan jamahan Yesus, mereka bertobat. Jadi adik-adik supaya tidak nakal lagi, adik-adik suruh tinggalkan. Tidak boleh ya melawan orang tua, tidak boleh malas belajar, ya, tidak boleh juga adik-adik lama bangun ya, tetapi adik-adik harus bersemangat. Adik-adik harus berjumpa dengan Yesus supaya ada hidup diberkati. Adik-adik ini kasih Tuhan yang ada di rumah. Oleh karena itu, mari lakukanlah firman Tuhan. Adik-adik bilang sama papa mama, ajarin kami Pak, ajari kami Ma, untuk setia baca Alkitab, untuk setia berdoa, supaya kami sungguh hidup bertobat dan berjumpa dengan Yesus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ikut berdoa buat kami di akhir untuk firman Tuhan ini. Ikuti kami untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau sudah mempertemukan aku dengan Engkau. Aku sebagai anak sekolah minggu, aku rindu bertobat, tidak nakal lagi. Aku mau taat sama papa mama, terlebih lagi untuk Tuhan. Aku mau rajin belajar, aku mau rajin lagi melakukan firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan kami mau rindu diberkati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, saya akan berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah supaya mereka semakin rajin untuk belajar, semakin rajin untuk taat kepada orang tua dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, tetap beri kekuatan, kesehatan, berkati masa pertumbuhan iman mereka, berikan kepada kedua orang tua mereka kesabaran, berikan kepada kedua orang tua mereka kesehatan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dan bersama orang tuanya dimanapun mereka, dicukupkan di dalam nama Yesus, diberi kesabaran, diberikan kemampuan kepada kedua orang tua untuk mampu mendidik anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu untuk hari ini. Biarlah kasih karunia, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, dan kiranya kasih-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin.